Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan tentang karma untuk orang yang telah menyakitiku. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku Lucky Tarot MS. Tetap mintanya kepada ilahi, ini hanya sebagai payung sebelum hujan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi juga bukan mainan. Bijak dalam menonton tarot aku ya, karena tarotku adalah awakening spiritual processingnya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat energinya orang yang telah menyakiti kamu ya. Energi bisa cepat dan lambat, jadi jangan paksakan, dan juga ini bisa vice versa ya, tidak dengan fisik ya. Oke. Energi orang yang telah menyakiti kamu, dealkan orangnya. Ace of Swords. Wow. Oke. Dia kangen sama kamu, dia rindu, masih terperangkap dengan memorinya dengan kamu, ya masih mengingat kebahagiaannya dengan kamu, ya di sini masih terperangkap tentang healingnya dia yang belum sempurna ya, maksudnya belum benar-benar full gitu ya. Kita lihat situasinya dia, orang yang kamu dealkan, orang yang menyakiti kamu, situasinya. The Hierophants, Five of Wands, okay, Eight of Cups, and Four of Coins. Oke. Aku istirahat dulu ya, tadi udah baca banyak banget. Aku minum dulu ya guys. Oke. Dia kebahagiaannya dengan orang ketiga ini masih stuck ya, karena karmic relationship. Dan karmanya ini pembelajarannya tidak berhenti ya, akan terus ada pembelajaran tentang orang ketiga terus, dan ini membuat stuck kebahagiaannya dia dengan karmik. Jadi kalau aku lihat nggak ada kebahagiaan dia dengan karmik, walaupun dia mengaku bahagia, semuanya ini bullshit ya, bohong, karena dia masih memegang kendali ya. Dan ini akan ada perdebatan ya, situasinya dia ini banyak sekali masalah tentang komitmen kalau aku lihat, karena energinya dia itu ingin menjelaskan sesuatu, ingin jujur, ingin fokus dengan apa yang dia inginkan, ingin sukseskan, tapi banyak sekali masalah yang harus dia selesaikan. Di sini membuat dia kecewa sendiri ya, dari apa yang sudah dia jalani, entah itu dengan spiritualnya dia dengan si karmik ya, tidak sejalan, walaupun satu agama, tapi kan tidak semuanya itu sejalan, karena setiap manusia itu pastinya mempunyai niat yang berbeda ya, dan cara yang berbeda. Dan itu membuat dia konflik batin, dan ini banyak sekali drama dalam kehidupannya dia, sehingga dia kecewa sendiri dan dia akan meninggalkan situasi ini, terutama tentang komitmen. Banyak sekali perdebatan di antara mereka ya, menyangkut tentang agamanya masing-masing ya, karena dia masih stuck tentang kamu, masih memikirkan kamu, masih menginginkan kamu. Dengan orang barunya pun selalu terulang tentang karmic circle, tidak berubah ya. Dia ingin ada kejelasan, ingin ada ide baru, ingin ada yang namanya permulaan ya. Dia harus meninggalkan komitmen yang banyak drama ya. Di sini kita lihat karma untuk orang yang menyakitimu. Bismillahirrahmanirrahim.
karma untuk orang yang telah menyakitimu. Wow guys, dia mau minta maaf ke kamu ya. Karmanya tuh. Oh my god. Karma. Selalu dikasih apa yang oke. Dia sedang pikirkan ya gimana untuk kembali sama kamu. Karena dia orangnya juga pelin-pelanan ya. Pelin-pelanan. Dan karmanya ya dia banyak kekecewaan sendiri ya. Dari pilihannya dia. Dan dia pikirkan hal itu ya untuk bisa pergi dari dramanya dia sendiri. Tapi memang butuh usaha yang sangat-sangat tidak bisa dikatakan ya. Jadi benar-benar harus dia lakukan. Dan Page of Cups ya, dia ingin minta maaf ke kamu nih. Dia sedang pikirkan hal itu. Dan dia tahu ketika komunikasi dengan kamu pastinya akan ada perdebatan ya dengan apa yang sudah kamu terima selama ini tentang karma kamu atau tentang drama ini yang menjadi karma buruk kamu selama ini. Dan ya dia tahu karmanya ini memberikan dramanya dia memberikan karma buruk buat dia. Dan dia kecewa tentang karmanya dia sendiri. Ya, dan dia ya harus menerima kenyataan tentang kekecewaan itu. Sejauh apapun dia pergi, ya kalau dia tidak menyelesaikan dengan baik, dengan jujur, akan selalu kecewa. Ya. Jadi karmanya dia ingin mengungkapkan nanti, ya, tapi dia sedang pikirkan. Karena dia melihat kamu di sini juga sudah bisa bertahan hidup dengan hidupmu sendiri, dengan caramu sendiri. Karena dia orangnya raguan. Ya, ragu untuk berdamai, ragu untuk healing ya di sini. Karena dia ragu untuk melepaskan kebebasan ataupun kebodohannya dia. Jadi dia orangnya kan nggak suka dikengkang ya, nggak suka dikengkang. So kita lihat tentang clarify-nya ya. Ya, karmanya dia tuh ya dia harus belajar berdamai. Iya sayang, kucingku lagi tidur di kardus. Melepas kebodohannya dia harus bisa keluar dari zona amannya dia. Tapi dia harus berdamai dengan sifat buruknya dia loh. Sebenarnya itu yang harus dia pikirkan. Jadi karmanya dia ini ya, apapun yang dia kerjakan ini akan penuh dengan kemanipulasian lagi. Ya, karmanya. Karena dia selalu kalau sudah berdamai dengan kamu, dia akan bersikap bodoh lagi. Dan ini membuat dia akan ya terperangkap dalam sifat kepalsuan lagi. Ya. Ini orangnya labil banget. Dan ketika dia sudah baik sama kamu, dia akan berbuat sesuatu yang ceroboh lagi. Dan dia harus menerima manipulasinya dia kembali dari orang-orang sekitarnya dia. Ini membuat dia kecewa sendiri, itu karmanya dia. Tapi dia ingin kembali sama kamu, dia pikirkan hal itu. Iya, sangat pikirkan hal itu. Tapi ini perdebatan hati ya, dalam dirinya dia sendiri, karena dia harus jujur. Ya, harus jujur tentang pilihan hidupnya dia. Ya, terutama tentang partnership yang terbaik bagi dia itu yang mana. Ya. Karena di sini pilihannya dia saat ini pun yang dia jalani ini banyak drama tentang komitmen, terutama tentang spiritualnya. Mungkin agamanya yang berbeda ya. Aku lihat. Oh my god, aku bilang baru spiritual. So, di sini kalau aku lihat ya, situasinya dia ini akan memilih untuk sendiri dulu sih. Aku lihat ya. Jadi belajar mencari kehidupan dia tentang partnership. Dia harus mengoreksi dirinya. Dan dia harus bisa belajar dari drama yang dia jalani sama orang-orang sekitarnya dia ini. Walaupun ya perjalanan spiritualnya dia itu menjadi kecewa sendiri. Kita lihat ya Ace of Swords. Ya. Dia rencana kembali ke kamu ada banget.
ada. Dia rencana untuk bisa komitmen lagi ke kamu ada. Tapi ya itu dia, orangnya ya tidak mau dikengkang ya, dan ini membuat kebebasannya dia orangnya gini, kalau gue nggak dibebasin gue akan ninggalin lu gitu ya, sistemnya. Dan dia berpikir kamu akan mencari dia ya, itu pikirannya dia. Dan rencananya dia ya dia akan mencari orang pintar ataupun guru ya untuk bimbing dia. Mudah-mudahan sih yang terbaik aja ya. Tapi kalau dia untuk niat yang gak baik ya pastinya dia akan kecewa sendiri ya tentang perjalanan spiritualnya. Bisa kita lihat ya dengan Clarify-nya ya, karena kan dia orangnya selalu memikirkan dirinya sendiri, selalu ada rencana tentang permainan dia sendiri, padahal dia tahu ya sebenarnya apa yang dia lakukan ini akan memberikan kekecewaan sendiri di akhir cerita. Walaupun dia harus sendiri, dia tahu akan hal itu, tahu banget ya, tahu banget. Kita lihat The Ace of Swords-nya sih, tujuannya fokusnya mau kembali ke kamu. Aku lihat sih mau kembali ke kamu, ingin bahagia lagi ya, tapi caranya dia salah karena dia merasa ya dibutuhkan oleh kamu, sehingga ya dia datang dan pergi energinya dan selalu memanipulasi. Karmanya dia sedang pikirkan untuk kembali sama kamu ya, tadi ada adjustment di sini, dan ini membuat dia ya berpikir keras nih gimana cara untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Tapi di sini dia akan pura-pura damai dengan kamu ya, dan karmanya dia ya akan ada suatu kembali ya. Jadi kayak gini, apa yang diberikan ke kamu dia akan rasakan lagi ya. Jadi ya ibaratnya kalau orang nuangin kan pasti dia tuangin lagi akan kembali lagi ke dia ya, sejalannya waktu. Jadi jangan kamu paksakan dia untuk kembali sama kamu ya, karena dia sudah melihat kamu sudah sukses, sudah bisa komitmen dengan spiritual kamu, komitmen dengan pekerjaan kamu di sini. Oke. Dia sakit hati dengan perjalanan hidupnya dia sendiri ya. Akan ada triparty terus dalam hubungannya dia. Walaupun dia sudah menikah dengan orang yang dia jalani sekarang, dia akan selalu tersakiti karena ya sifat kekanak-kanakannya dia. Dan kehidupannya dia akan merasa ending, ataupun dia udah gak ada optimis lagi tentang petualangan nantinya. Jadi karmanya dia ya dia akan terluka terus kalau dia tetap dengan sifat ininya ya, sifat arogannya, sifat dinginnya, sifat kontrolnya. Ini akan selalu terjadi terus dan dia akan kecewa ya. Pada akhirnya dia tidak mempunyai siapa-siapa, kesendirian. Walaupun dia dengan orang lain, tapi selalu merasa sendiri karena dia munafik orangnya. Mencari cara untuk stalking kamu ya, hati-hati. Dia memakai alam bawah sadar juga, menanam pola pikirnya ke kamu karena dia orang munafik untuk bisa komunikasi dengan kamu ya. Jadi karmanya dia ya akan tersakiti terus. Apa yang dia tuangkan ke kamu dia akan rasakan, dan dia akan terbuka lagi karena sikapnya dia yang selalu mengontrol, dan dia merencanakan mencari guru ataupun spiritual dia sendiri ya, demi kepuasannya dia, demi petualangannya dia, perjalanan hidupnya dia yang penuh permainan ya. Ini akan menjadi hasilnya kecewa sendiri. Imagine and vision. Oke. Dia membayangkan envision holder ya, kecemburuan. Jadi dia menghayal ya, belajar tentang segala hal nih, tentang apapun, percintaan, kehidupan ya. Jadi dia orangnya emang haus tentang pengetahuan, tapi dia gunakan dengan tidak baik. Kenapa? Karena niatnya dia tidak baik. Ini kartu apa lagi? Kemasukan. Bentar guys. Oh ya, kartu ini. Ya.
speak your mind. Ya, dia harus bisa komunikasikan dirinya. Dia baru membayangkan dulu ya, untuk bisa komunikasi sama kamu apa yang ada di pikiran kamu. Ini dia coba mempelajari juga ya, karena ada Two of Wands and the Hermits. Jadi dia juga belajar tentang spiritual untuk membaca pikiran kamu. Ini namanya telepati. Kalau ditanya telepati itu apa sih? Membaca pikiran dan mengontrol pikiran seseorang. Tapi telepatinya tidak sembarangan ya. Dan ini tidak baik juga kalau untuk niat tidak baik. Ya. Kalau bisa gunakan spiritual ini bukan untuk menjahati orang atau mengontrol kehidupan orang. Ya, jangan terlalu mengendalikan. Jadi kalaupun kamu berpikir nih berdoa buat dia, tapi kamu harus tetap menjalani hidup kamu ya di sini. Harus tetap menjalani hidup kamu sejalannya aja yang Tuhan kasih. Kalau kamu masih berharap dia datang kembali, kecuali dia sudah punya istri atau suami yang lain, walaupun itu karmiknya dia menikah, usahakan jangan kamu tarik kembali, karena itu akan menjadi karmic relationship juga buat kamu nantinya. Selamatkan diri kamu saja ya, selamatkan diri kamu. Dan ya di sini dia coba untuk belajar ya, membayangkan bisa membaca pikiran kamu nih. Hati-hati ya. Makanya dia kecewa sendiri dengan spiritual yang dia pelajari ya, karena dia gunakan buat yang tidak baik ya di sini. Plant the seed. So apa yang dia tanam ya itu yang dia tuai. Ya. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi ya dia membayangkan bisa membaca pikiran kamu dan menanam lagi apa yang diinginkan itu, biar kamu mengikuti pola pikirnya dia. Atau jadi kayak dia tuh pengennya kamu ngejar dia lagi gitu, mengontrol, mengendalikan apa yang dia inginkan, yang dia tanam ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share, and juga not skip iklan, bantu channel aku, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.